Selamat pagi rekan-rekan sekolah literasi, penggiat literasi, calon trainer sekolah literasi. Ini saya mau menyampaikan bagaimana caranya kita mempresentasikan slide ini. Tadinya saya mau buat rekaman dalam bentuk share screen ya, tapi karena kemampuan internetnya tidak bisa, maka saya videokan langsung ya dari slide ini. Nah, ini nanti begini rekan-rekan ya. Ini judulnya. Ini ada 120 slide. Itu kalau 1 menit satu slide itu sama dengan 2 jam. Nah, jadi usahakan kita bisa menyampaikan satu slide ini dalam waktu setengah menit. Jadi 2 slide itu 1 menit. Paham ya? Nah, kemudian nanti dari slide ini kita presentasikan secepat mungkin. Jangan terlalu lama, karena kalau kita lebih dari 1 jam nanti terlalu lama ya. Oke, nah Anda bisa melihat presentasi saya yang ada di YouTube, dan ini adalah petunjuk lebih jelas ya, supaya rekan-rekan tahu bagaimana cara mempresentasikannya. Nah, di sini ya nanti Anda isi riwayat hidup Anda. Kalau Anda pembicara, Anda isi riwayat hidupnya di sini ya. Nggak usah panjang-panjang. Kalau misalnya Anda memang nggak banyak yang pengalamannya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti dibacakan sekilas saja, jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama, sekali lagi kita punya waktu 2 slide itu 1 menit. Ya. Nah, ini seperti ini kita bilang pengantar, gitu aja dibaca. Nah, tentang sekolah literasi misalnya. Udah, ya jangan lama-lama. Nah, di sini Anda harus pahami dulu mengapa disebut sekolah literasi. Kita nggak tahu. Padahal jawabannya sudah ada di bawah ini. Ya, jadi Anda pahami dulu ini. Anda coba latihan dulu, kemudian videonya diberikan kepada kami ya sebelum Anda menjadi pembicara. Oke, ini juga jangan dibaca semua ya. Ini sebutkan apakah literasi itu. Nah, ini dibaca boleh ya. Tapi ini nggak perlu dibaca ya. Ataupun kalau mau dibaca sekilas, misalnya literasi baca, tulis, bicara, digital, dan lain-lain. Bilang gitu aja ya. Nah, ini juga apa yang dimaksud dengan sekolah literasi pertama. Jadi ada sekolah literasi pertama itu apa? Ini supaya dipahami ya, supaya jangan sampai kita membaca aja tapi nggak dijelaskan. Ya perlu dijelaskan dalam waktu setengah menit. Oke, nah ini adalah sub bab ya tentang LKPCAC. Anda silakan baca di sini aja, dibaca aja kalau yang ini. Ya. Nah ini atau ini yang dibaca ini kan lebih sedikit ya. Oke. Nah, ini ada penjelasannya ya, pimpinan dan guru yang berkomitmen menjadikan Damastika sebagai sekolah literasi. Ini adalah sampel ya. Nah, ini saya sebagai direktur sekolah, sekaligus wakil direktur LKPCAC, ini Pak Mul sebagai direktur LKPCAC, sekaligus ketua yayasan. Ini bisa dibaca nih, ya, atau diperingkas nanti. Nah, ini adalah salah satu gambar bagaimana kita menerapkan literasi di sekolah. Sekali lagi nggak usah perpanjang lebar, ya. Apalagi sampai 2 menit, 3 menit, waduh, kelamaan. Ya, ini kalau bisa 1 menit 2 slide. Oke, ya tentunya ada ya, kalau bisa 3 slide bagus, berarti Anda bisa menghemat. Ada bagian tertentu yang mungkin kita membacanya agak sedikit lama, mungkin perlu waktu 1 menit, 2 menit, boleh saja. Ya. Oke, nah ini adalah LKPCAC ya, para pembicaranya, gitu aja jelaskan. Oke, di sini sertifikasi semua yang ada di sini adalah atau sudah dicatat di Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi nanti lulusan dari masing-masing kegiatan ini termasuk dari Super Speed Reading itu kita berikan gelar ya, dan nomor registrasi Anda akan ada ya, dan terdaftar di Dapodik. Oke, ini baca latar belakangnya. Jadi jangan dibaca lagi ya sekolah literasinya. Oke, ini bacakan aja nih. Survei 2016 ya, menurut UNESCO kita berada di urutan nomor 60 ya dari 61 negara. Udah begitu aja. Nah, ini di sini yang paling dipentingkan adalah Thailand ini, saya beri tanda ya. Ini nggak usah dibaca yang lainnya. Ya, yang penting Thailandnya. Kenapa ada Thailand? Karena nanti di sini penelitian tahun 2018 ini terjadi perubahan. Thailand mampu membaca 5 judul buku per tahun. Ya, Malaysia sekian. Indonesia satu buku pun tidak. Ya. Oke, ini dibacakan aja. Jangan sekali lagi diurai ya. Jangan dibuat panjang-panjang karena nanti akan banyak makan waktu. Dibacakan aja ya. Kemudian ini yang penting adalah
kecepatan baca di Cina itu 555. Oke, nah bacakan mengapa minat baca rendah. Nah, ini jangan diurai sekali lagi. Ada yang mengatakan budaya kita nonton, perpustakaan kurang, buku mahal, orang tua bla 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 bla. Ini baca ya. Oke, perpustakaan kurang, ini ada pertanyaan. Benar nggak gitu ya? Nah, tidak benar. Kenapa? Ya perpustakaan kurang. Jawabannya adalah tidak benar. Karena apa? Buktinya Indonesia adalah pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia, tapi tetap aja kita malas baca. Berarti bukan buku dong sebabnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Kepala Perpusnas ya, ini Muhammad Saribando namanya, bahwa hanya 15% siswa yang paham isi buku yang dibacanya. Jadi sudah lambat, pemahamannya juga rendah. Kenapa pemahaman rendah? Ini terkait dengan kecepatan baca yang rendah. Kenapa kami berani mengatakan atau menyimpulkan seperti itu? Karena berdasarkan survei yang kami lakukan di sebuah SMA di Bogor, dari 320 siswa, ya, 87% itu setara SD kecepatan bacanya atau 200 kpm. Nah, apa kaitan membaca cepat dengan pemahaman? Nah, ternyata ini penting nih, teori ini harus dibacakan nih. Ya, semakin tinggi kecepatan baca, semakin tinggi minat baca. Justru disinilah kuncinya ya, teman-teman ya. Ini nggak boleh dilewatkan. Kita ingin mengatakan bahwa sebabnya adalah kecepatan membaca. Itulah sebabnya kita dulu itu menciptakan super speed reading. Betul bisa jadi solusi untuk orang mampu meningkatkan kecepatan membacanya, tapi tidak terukur. Ya. Kadang-kadang orang susah memahami, baca lambat aja susah paham, apalagi baca cepat. Nah, itu kan logika orang ya, karena mereka tidak tahu teori reading mastery atau membaca cepat itu. Nah, kita ambil perumpamaan seperti mengetik. Ya. Kalau orang mengerti ilmu mengetik blind system atau mata ditutup ya, kemudian dia orang yang mengetiknya cepat, kesalahannya juga sedikit. Logikanya kan nggak masuk di akal ya. Kok cepat mengetik, kesalahannya kecil dibandingkan orang yang mengetik lambat. Nah, itu sama dengan baca cepat. Hampir nggak masuk logika ya, ketika orang baca cepat malah dia ingat. Nah, nanti itu akan dijelaskan sebabnya dalam pelatihan. Nah, sekarang ini persoalannya, bisakah kita masukin kurikulum AI sementara literasi kita rendah? Jawabannya seharusnya nggak bisa. Kenapa? Karena itu sama dengan memberikan kalkulator kepada siswa SD yang literasi numeriknya masih rendah. Nah, itulah karena itu kita lebih setuju reading mastery diajarkan di sekolah-sekolah dibandingkan AI atau coding. Oke, nah ini sebabnya. Apa akibat dari kita malas baca? Nah, Anda jelaskan tentang skor PISA kita rendah. Nah, di sini ada angkanya, di sini ada ininya ya, ada panahnya. Oke. Kemudian, nah peringkat pendidikan Indonesia di bawah Malaysia, Cina terbaik di dunia, berarti kita cukup rendah. Oke, survei global Singapura teratas, Indonesia papan bawah. Nah, ini Indonesia di paling bawah. Ya, ini cukup dibacakan aja, nggak perlu diurai ya. Nah, di sini dikatakan IQ orang Indonesia itu katanya terendah di dunia, hanya 78 dan terus menurun. Kalau IQ rendah berarti kan bodoh ya. Tapi kita bodoh itu bukan karena DNA kita memang bodoh, bukan, tapi karena kita malas baca. Ya, tentu saja kalau ketika kita malas baca ditanya ya kita nggak tahu apa-apa. Nah, itu kan terjadi ya di anak-anak sekolah sekarang yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang paling mudah sekalipun, baik hitungan, sejarah, geografi. Anak-anak kita nggak tahu, membaca aja masih terbata-bata. Nah, dampaknya kalau minat baca rendah dan gadget menguasai mental kita, maka yang terjadi kebodohan, pengangguran, kemiskinan. Nah, gitu ya cara menjelaskannya. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah berlama-lama, kita inti-intinya saja. Dampak jangka panjangnya, nah ini penting, adalah apa yang terjadi di era industri 4.0, 5.0 adalah, nah ini dibaca aja, ya menurut McKinsey Global Institute. Oke. Nah, ini saya beri tanda ya, supaya kita jangan baca satu persatu, tapi intinya adalah ya, marketing ya, ini dan ini pekerjaan akan hilang. Kemudian pengantar surat, sopir ya, di sini ada pendidik, guru. Nah, ini mungkin perlu ditekankan bahwa ini nanti akan hilang pekerjaan ini. Termasuk juga nanti pengacara ya, terus dokter, tenaga administrasi dan analisis keuangan, ini semuanya akan hilang. Nah, lalu apa? Ya, kita harus banyak membaca saat ini. Nah, membaca itu kan juga jumlahnya sangat banyak yang harus kita baca ya. Oke, nah apa upaya pemerintah untuk mengatasi rendahnya minat baca dan budaya literasi? Ingat ya, ini pasangannya minat baca, kegemaran baca, dan budaya literasi adalah pemerintah mengatakan perpustakaan dan buku kurang, karena itu perbanyak, itu kata pemerintah kan. Akhirnya jadilah kita menjadi perpustakaan tertinggi dan
terbanyak nomor 2 di dunia, tapi minat baca kita rendah. Bahkan tempat aman sunyi di Indonesia adalah setelah kuburan dan kamar mayat adalah perpustakaan. Ya. Nah, kami pernah mengusulkan soal reading mastery ya, atau super speed reading ini kepada pemerintah sebagai solusi ya. Waktu kami menyurati Pak Jokowi, surat kami direkomendasikan oleh Presiden ke Kemenko PMK ya. Nah, oleh Kemenko PMK kita diminta untuk presentasi di depan 10 lembaga negara. Ini tahun 2023. Nah, tahun 2025 saat Prabowo menjadi presiden, kita ngirim surat lagi dan diundang lagi untuk presentasi di Kemenko PMK. Tapi belum ada solusi dari pemerintah. Sepertinya sih beberapa surat kita, ide-ide kita dipakai oleh pemerintah, cuman kita tidak disebutkan di sana. Tapi menurut kami, kalaulah memang itu idenya dari kita, harusnya kita dilibatkan untuk masalah-masalah ini ya. Karena apa? Karena kita lebih tahu ya tentang apa yang kita usulkan. Solusi dari pemerintah dan dari kami ya yang tidak direalisasikan tentunya oleh pemerintah itu mengakibatkan anak-anak kita malas baca, malas belajar dan kecanduan gadget. Orang tua juga bingung. Nah, ini beberapa detik aja Anda sampaikan kan. Oke, nah ini adalah kesimpulannya. Upaya pemerintah itu ada perbanyak perpustakaan, pelatihan membaca nyaring, gerakan nasional membaca buku, ya, bantu biaya pojok mini perpustakaan. Nah, ini kan yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Nah, tapi pemerintah berfokus pada buku cetak. Sementara anak-anak Gen Z ini sudah meninggalkan buku cetak, ya. Makanya reading mastery itu nanti lebih banyak bicara justru kita menggunakan perpustakaan digital. Oke, tadi kita bicara Thailand ya. Kenapa saya tadi fokuskan di Thailand? Karena Thailand itu punya solusi yang cukup menarik ya. Mereka mewajibkan baca 5 buku kepada siswa sebelum tamat sekolah. Wajib baca. Nah, mereka baca di mana-mana nih. Di bandara, ya di stasiun kereta. Ini mereka membaca buku. Nah, kemudian yang menarik juga adalah mind mapping menjadi pelajaran wajib di Thailand dan di Singapura. Ini sebabnya Thailand kita lihat indeks kegemaran bacanya meningkat jauh ya, dibandingkan Indonesia dan jumlah buku yang dibaca 5, sementara satu pun tidak. Nah, mind mapping ini luar biasa ya karena ada Adamko ini ya, dia sudah 9 kali dikeluarkan dari sekolah. Ketika dia belajar tentang mind mapping, super memory, baca cepat, dia menjadi anak yang rajin dan akhirnya dia menjadi orang paling kaya di dunia ya, nomor 5 orang paling kaya di dunia. Padahal tadinya dia sangat bodoh, malas dan nakal lagi ya. Nah, sekarang negara-negara lain ya, baik di Asia Selatan ini bangkit ya. Pakistan misalnya memenangkan lomba kompetisi baca cepat tingkat dunia. Nah, ini ya nama-nama. Dan ada Nepal, India itu jago-jago baca sekarang. Turki. Nah, kenapa Indonesia tidak gitu? Nah, ini adalah solusi kami ya. Solusinya adalah ini ekosistem peningkatan literasi sinergi sekolah, guru dan masyarakat. Ini boleh dibaca ya kalau Anda misalnya bingung ya, cukup dibaca. Di sini disebutkan ada fondasi reading mastery ya. Ini dibagi 2, jalur sekolah dan jalur masyarakat. Nah, jalur sekolah itu ada sekolah literasi dan guru literasi. Sedangkan jalur masyarakat ada trainer atau rumah literasi ya. Nah, ini kan kalau misalnya tidak mengikut ya dalam sekolah literasi, maka yang berperan adalah rumah literasi membantu sekolah ini. Tapi kalau ada sekolah yang mau bergabung sebagai sekolah literasi, maka guru-gurunya itu bisa kita latih ya menjadi trainer. Oke ya. Nah, ini dibacakan aja. Satu sekolah literasi kan kita jelaskan. Nah, dulu awalnya adalah kita namanya SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta ya, karena memang awalnya ide gagasan serta pelatihan dilakukan oleh Alpha Theta. Kemudian kita ubah menjadi Reading Mastery. Kenapa kita ubah Reading Mastery? Karena meningkatkan minat baca dan budaya literasi itu tidak cukup baca cepat. Karena orang berpengertian baca cepat, baca lambat aja susah dimengerti ya, apalagi baca cepat ya. Nah, karena itu Reading Mastery ini bukan sekedar baca cepat tapi juga benar, efektif dan efisien. Reading Mastery kita jelaskan ya untuk meningkatkan minat baca sampai dengan 1000% ya. Nah, untuk membuktikannya maka kita perlu sekolah literasi. Nah, sekolah literasi itu apa? Dijelaskan di sini ya. Ingat, peningkatan minat baca
sampai dengan 1000% itu adalah tujuan dari gerakan sekolah literasi. Oke, apa yang harus kita bangun dari peningkatan minat baca dan budaya literasi ya? Ada tahapannya. Yang pertama adalah minat baca, yang kedua adalah gemar membaca, yang ketiga adalah budaya literasi. Nah, di kita sendiri ketika kita melakukan peningkatan kecepatan baca ya. Jadi melalui kecepatan baca, kemudian baru dia pemahamannya, kemudian barulah meningkatkan budaya literasi. Ini adalah kita ya, cara kita. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan kita yang perlu ditekankan, bahwa sekolah literasi harus menjalankan 10 tahapan ini. Barulah seorang anak bisa memiliki kemampuan reading mastery sempurna dan mampu meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai dengan 1000%. Oke, ini boleh dibacakan ya, preview, assessment, komitmen, wajib baca, ya, pengajaran reading mastery. Ini di sini ini ada yang tingkat dasar, tingkat madya, tingkat reading mastery 1, reading mastery 2. Ini disebut reading mastery 1 ya. Ini 2 3. Oke, kemudian baru bimbingan, monitoring, reward and punishment, evaluasi dan pelaporan. Oke, target kita 1000%. Ini selalu kita sampaikan berkali-kali ya. Nah, ini penjelasannya silakan Anda lihat di sini. Ya, silakan lihat di sini. Kenapa ada gambar ini, kemudian ada gambar Bruce Lee, Anda pelajari. Nah, kurikulumnya ini reading mastery 1, ini reading mastery 2, ini reading mastery 3. Oke. Nah, penerapan di sekolah ini Anda bisa dibacakan aja ini, ya. Bacakan dengan cepat ya. Ini bacakan dengan cepat, bacakan dengan cepat, bacakan dengan cepat. Ini ada video, kalau mau diputar boleh, kalau enggak apa-apa ya. Nah, di sini nih ya, di sini ada sinergi kemitraan. Nah, kita bicara soal biaya benefit. Artinya benefit apa yang didapatkan oleh sekolah. Nah, Anda perlu membacakan benefitnya itu ini ya. Plakat, sertifikat produk, pelatihan. Nah, ini Anda bacakan boleh ini ya. Ini sama ini dibacakan aja. Tapi Anda harus mengangkatnya dulu seperti ini ya, supaya bisa kebaca. Nah, di bagian ini Anda nggak perlu baca satu persatu, karena tadi udah ya. Sekarang Anda perlu baca warna. Nah, yang warna, ini ada penjelasan di bawah. Nih ya, biru apa, ini Anda baca ini. Ya. Terus di sini, nah, sebetulnya penjelasan dari ini. Ya, jadi orang boleh bayar sekaligus, misalnya 12 juta itu untuk 1 tahun untuk yang basic. Nah, dia boleh bayar 1 kali, tentunya harganya normal ya, 12 juta. Tapi begitu dia bayar 2 kali, maka dia akan dikenakan tambahan 20% ya dari 12 juta. Bayar 6 kali dapat 30%, bayar 12 kali tambahannya 40% ya dari biaya 12 juta tadi. Ya, kita nggak usah hitung lah berapa itu kalau nggak salah. Anda boleh aja hitung kalau ini. Nah, ini adalah benefit. Nah, di sini targetnya beda-beda ya. Makin rendah ya tentunya targetnya makin kecil. Oke, nah ini adalah prosedur menjadi member sekolah literasi. Nah, ini boleh dibacakan. Oke, ini guru literasi. Nah, ini boleh dibacakan. Nah, di sini kan ada ini namanya Pratama 1 ya, trainer Pratama 1, Madya 1, senior 1 ya, dan master. Nah, nanti ini penjelasan di sini. Ya. Nah, setiap ini kita punya sertifikat. Ya. Nah, bagi Anda yang mau jadi Pratama, silakan aja. Tapi kalau mau dapat sertifikatnya memang harus bayar, karena kita harus daftarkan di Dapodik ya. Bayar juga mahal, misalnya cuma 100.000, 300.000 misalnya, tergantung levelnya. Dan Anda kalau ini sangat murah ya, bandingkan dengan BNSP misalnya, Anda harus bayar 1,5 juta, bahkan 5 juta. Itu juga Anda cari sendiri kalau mau ngajar. Kalau kita kan kita carikan. Nah, ini kalau tadi kita bicara guru literasi, ini haknya, ini boleh dibaca. Bagian-bagian ini yang penting dibaca ya. Nah, ini kita akan berikan sertifikat CTSSR. Jadi ada 3 ya, CP, Certificate Practice, CT, Certified Trainer, dan CM, Certificate Master. Itu untuk melatih calon trainer. Nah, di sini ada rumah literasi yang ketiga ya. Nah, ini rumah literasi itu syaratnya seperti ini nih. Syarat umumnya, syarat tempat fasilitas, syarat pengelolanya. Nah, ini cara membuka rumah literasi. Kemudian ini alur pendaftaran menjadi rumah literasi. Ketentuan lisensi ini biasanya untuk rumah literasi ya.
Oke, sosio bisnis ini kita bagi 3 ya. Satu prinsipal, yang kedua adalah benefit yang kita kembalikan ke sekolah, dan mitra. Mitra itu dapat bagian 30%. Ya, sama dengan prinsipal. Nah, tapi kalau dia merekrut marketing, maka marketingnya dikasih 20%, ya. Affiliate-nya dikasih 5%. Berarti dia masih punya untung 5% ya. Ya, karena itu mitra itu ya memang harus marketing, nggak bisa lagi di bawahnya ada marketing lagi, nggak. Makanya kalaupun dia dapat, ya dia hitungannya affiliate tambah ini ya, 25% dari 30%. Jadi mitra totalnya adalah 30%. Oke, kemudian benefit yang dikembalikan sekian, paham ya? Nanti jadi pembagiannya adalah 30, 30, 40 ya. Jadi kita kembalikan 40. Nah, trainer di mana dapatnya? Dapatnya nanti dari sini trainer. Ya. Nah, ini adalah ekosistem 4 pihak tadi ya. Prinsipal, mitra, promotion, affiliate. Ini sebetulnya di bagian ini dia. 3 ini di bagian kemitraan. Tapi bisa juga affiliate dan promotion ini ada di bawah ini. Ketika mitra nggak ada, ya jadi langsung misalnya menginduk pada kita marketingnya. Ya, jadi menginduk pada mitra dan menginduk pada prinsipal sama komisinya. Oke, nah ini adalah yang didapat trainer ya, warna kuning ini. Yang didapat trainer. Kalau dia di basic dapatnya kira-kira ini ya. Saya ambil yang paling tinggi ya, platinum. Dia bisa dapat 3.200.000 sekali melatih. Ya. Kemudian kalau dia mau ambil, oke, praktek readingnya saya juga dapat lagi nih ya. Tapi setahun nih ya, setahun. Ini dibayarkan ketika dia habis melatih, yang ini dibayar cicil. Ya. Kemudian ini juga dapat ini, totalnya 9.600.000. Ya, dari 40. Dari 40 juta. Oke, kemudian kalau dia jadi marketing, dia dapat lagi 7 juta. Ya, karena komisinya ini dia. Ini kok ada 30, ini bagiannya 30 ya. Ini bagian 40, tadi kan gitu ya. Ini benefit yang dikembalikan. Nah, yang ini adalah bagian marketing, di mana kalau dijadikan 100% pembagiannya seperti ini. Marketing paling tinggi ya, 50%, dapatnya 7 juta. Gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak salah hitungannya. Kalau salah nanti kita bisa perbaikin lagi ya. Oke. Nah, analisa SWOT-nya boleh tidak dibacakan ya. Ini biasanya digunakan untuk ketika kita kepada marketing. Ini tidak dibacakan, tidak diberikan kepada sekolah literasi. Untuk apa di analisa SWOT ini nggak penting. Ya. Tapi boleh saja dibacakan sekilas ya. Anda nggak usah bacakan, tapi yang penting di sini. Nah, biaya pelatihan reading mastery sejenisnya ya, baca cepat itu 4,9 juta per orang loh. Paling murah 1,5, dan disiplah di sini bisa dijelaskan 500.000. Nah, kita berapa? 10.000. Dari mana angkanya? Dari sini tadi. Ya, dari sini tadi kita dapat angkanya itu. Nah, yang ini ya, ini 10.000 ini. Jadi kalau dia menjadi member, udah dapat fasilitas macam-macam, ya, dia juga dapat cuma 10.000. Bandingkan kalau dia ikut pelatihan biasa, per siswa 50.000, 100.000, 150.000. Kalikan 100 aja udah 15 juta ya. Lebih mahal kalau kita pelatihan biasa. Kalaupun di diskon 7, katakanlah 7,5 juta. Nah, berarti kan lebih mahal. Nah, jadi harusnya orang ikut jadi member. Karena apa jadi member? Karena kita kan pantau dia. Ya. Berdasarkan 10 langkah tadi kan. Oke, nah sekarang sumber dana dari mana? Ini pertama ada dana BOS ya, yang diambilkan dari peningkatan mutu guru dan literasi. Nah, ada lagi sumber-sumber yang lain nih ya, dicarikan dari sponsor-sponsor, dari CSR, ya, donatur dan lain-lain. Kemudian ini portofolio ya, jadi kita pernah melatih di mana saja, ini sudah ada ya. Di gereja ya, ini di Yayasan Pendidikan Islam di gereja, kemudian di kampus ya, di Papua ya, Yaokimu, Bank Indonesia ya. Nah, ini sebelumnya kita pernah pelatihan ini sekilas saja ya, karena ini bukan pelatihan reading mastery yang ini, tapi manpower. Nah, ini adalah klien-klien yang pernah mengikuti pelatihan di Alpha Theta yang sekarang adalah LKPCHC. Oke. Nah, kalau dia berminat, ini ada beberapa formulir, ada formulir sebagai membership ya, ada formulir untuk ikut pelatihan, nah, ada formulir nanti untuk menjadi formulir permintaan in-house training ya.
Nah, formulir juga nanti untuk menjadi trainer. Nah, ini untuk formulir jadi trainer kan kita bagikan di grup ya, di grup. Dan pada saat kita Zoom kan dibagikan itu G-form yang harus Anda isi. Oke, Anda yang ikut presentasi ini adalah bagian dari perubahan itu. Nah, jadi di sini kesimpulannya kita mengajak orang yang mau jadi trainer, oke silakan bergabung ya di grup sekolah literasi. Yang mau jadi member sekolah literasi silakan hubungi orang yang memperkenalkan ini. Gitu. Jadi walaupun Anda yang menjadi reviewer, kalau di situ ada orang yang berasal dari calon trainer lain, itu milik dia. Nah, karena itulah Anda diminta untuk mengajak teman-teman, sekolah, guru, ya, ketika Anda menjadi host atau Anda peserta. Jadi bawalah orang sebanyak-banyaknya, terutama para guru, ya, kepala sekolah, anggota organisasi bidang pendidikan, kalau perlu pemerintah juga ya, Anda undang. Jadi Anda nggak perlu menjelaskan berbusa-busa tentang sekolah literasi ini, ya karena apa? Karena sudah dijelaskan oleh para calon trainer kita. Nah, Anda yang berminat untuk menjadi trainer, pelajarin ini, ya. Kalau mau lengkapnya silakan ada videonya, itu sudah saya cantumkan di sekolah literasi. Anda tinggal klik saja nanti ya. Itu dulu ya penjelasan saya supaya Anda paham bagaimana menyampaikan materi ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa kami berharap semakin pendek Anda bisa menyampaikan pesan ini, semakin bagus karena nanti akan ada tanya jawab. Setidak-tidaknya 1 jam lah ya, jangan sampai 2 jam. 1 jam itu orang takutnya, apalagi yang daerah Papua, mereka sudah jam 11 di sana. Ya, sudah jam 10 di sana ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu. Terima kasih, itu dulu ya pesan saya, penyampaian saya supaya Anda bisa menjadi trainer kita.